قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sama-sama. Sanukuri'uka fala tansa Sanukuri'uka fala tansa Sanukuri'uka fala tansa Innahu ya'lamul jahra wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis: sayati ala ummati zaman, selagi datang suatu saat nanti akan datang, kata Rasulullah, masa bagi orang Islam. Al-Islamu la yabqa illa ismuhu. Islam tinggal hanya namanya saja. Wal Qur'anu la yabqa illa rasmuhu. Al-Quran tinggal tulisan saja. Kenapa demikian dikatakan Rasul? Banyak sekarang orang Islam yang mengaku agama Islam tetapi perangai bukan Islam. Seperti apa Islam itu? Islam itu indah. Islam itu baik. Islam itu mempunyai akhlak, mempunyai adab. Islam itu saling menghormati sesama manusia. Tetapi sekarang hanya cuman tinggal nama. Seorang anak di dalam bangku pendidikan dikisahkan seorang aulia Allah, di mana aulia Allah ini mempunyai banyak murid karena ketiadaan akhlak. Allah menutup hatinya dengan pintu hidayah. Dikisahkan oleh seorang aulia Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah suatu aulia yang mempunyai ilmu dan karamah. Suatu ketika dia mempunyai murid yang begitu banyak. Di antara muridnya itu ada yang disayangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lantaran sayangnya kepada murid ini, setiap saat dan setiap waktu murid ini tidak diikut sertakan belajar bersama teman-temannya di dalam kelas, tetapi dikhususkannya murid yang satu ini belajar bersamanya di rumahnya. Apa tujuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Dia ingin menjadikan anak ini sebagai pewaris ilmunya. Pendek cerita, setiap marasiajar di bagasan lokal, ipio ia mondanahon kita tu bagas. Sesampainya di rumah, bukannya diajarinya seorang anak tadi yang dia sayang, tetapi malah disuruh-suruh. Ejolo basu pinggani cok ya. Salo se membasu pinggan, jolo pakiatkan. Sapu jolo bagasot,
merdahan joloho. Ternyata sampai beberapa tahun rupa seorang anak tadi mempunyai kawan dalam sekolah itu dari satu kampung yang sama. Suatu ketika pulanglah kawan sekampungnya. Sampailah kawannya ini ke kampung halaman. Lalu kawannya ini bercerita kepada orang tua si anak tadi yang disayangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa ceritanya? Nana sikola, nana mara siajar udah isi anakmu. Nei benni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya sebagai budak. Pamasu-masu pinggan, pamasu-masu pakaian sulit. Ketika kami mara siajar isuri yamun karejo. Mendengar kata-kata itu si orang tua tadi merasa tidak enak. Tujuan saya menyekolahkan anak untuk belajar, tapi kenyataannya malah disuruh-suruh dan tidak belajar. Akhirnya si orang tua ini mendatangi sekolah. Sesampainya di sekolah, dijumpainya Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Meresapa sama orang tua. Dohot bahasa tujuan buat permission anaknya. Norak kuda tuan woban majulo mulak anak tak. Sementara itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran si orang tua tadi. Oh, dia merasa keberatan anaknya diperlakukan seperti itu. Akhirnya diizinkan oleh tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dibawalah anak tadi. Di perjalanan menjelang pulang, berceritalah si anak, kenapa saya dibawa pulang, wahai ayahku? Aku tidak merasa senang kepada tuan itu, karena aku menyekolahkan kamu dengan tujuan untuk belajar ilmu, malah kenyataannya kau diperbudak oleh tuan itu. Lalu si anak bercerita, seandainya bapak tahu apa tujuan daripada syekh itu, mungkin bapak menyesal dengan perilaku ataupun pandangan hati bapak dan pikiran bapak terhadap tuan itu. Maksudnya bagaimana? Karena tuan itu sangat menyayangi saya. Maka dia berbicara warasatul ilmahu ilaihi. Tujuannya adalah untuk mewariskan ilmunya kepadaku. Namun kekurangan daripada tempat ilmu itu di dalam dadaku adalah suatu pengabdian dengan kesabaran. Untuk memperoleh keberkahannya harus melalui pengabdian kepada seorang guru. Mendengar cerita dari anaknya, bapaknya ini menyesal. Dengan penyesalan itu, maka mereka kembali kepada sekolah. Maka didatangilah tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si orang tua ini minta maaf kepada tuan. Kenapa engkau kembali? Kata tuan Syekh Abdul Qadir, saya menyesal tuan, karena dalam pikiran dan hati saya sudah salah paham kepada tuan. Apa kata jawab Syekh Abdul Qadir? Dari awal saya sudah tahu.
Makanya saya datang kembali ke sini untuk menyerahkan anak saya kembali. Kata orang tua tadi. Apa jawab daripada Syekh Abdul Qadir? Bawa kembali anakmu dari sini. Innal ilma yurzabu hidayata fi qulubil waladika. Sesungguhnya ilmuku sudah tertutup pintu hidayah untuk hati anakmu. Jadi karena prasangka buruk orang tua saja kepada guru sudah tertutup pintu hidayah. Apalagi seorang anak yang belajar ilmu dengan guru yang tidak mempunyai akhlak dan tidak mempunyai adab. Mana keberkahan ilmunya? Makanya lantaran tidak ada keberkahan ilmu di atas muka bumi ini, banyak orang yang pintar, banyak orang yang bergelar profesor, doktor, tetapi tidak mempunyai akhlak. Kalau tidak ada akhlaknya, maka tidak ada keberkahan ilmunya. Makanya orang yang pintar tanpa akhlak itu, inilah orang Islam, tinggal hanya nama. Karena ketiadaan akhlak. Makanya kita harus menjunjung tinggi akhlak dan adab terhadap seorang guru. Al-Qur'an la yabqa illa rasmuhu. Al-Qur'an tinggal hanya tulisan. Kalau kita mendata seluruh kabupaten Paluta, mungkin inilah kabupaten yang paling banyak pesantren ataupun madrasah. Tetapi di dalam setiap perkampungan kita boleh menguji ataupun memasuki perkampungan tersebut dengan tujuan mencari kebenaran hadisnya Nabi. Pas selesai maghrib, datangi setiap rumah seseorang di dalam satu kampung. Adakah ataupun sampaikah 10% di kampung itu yang membaca Al-Quran? Jangan tanya di kampungmu, tanya di dalam rumahmu. Jadi mengaji dia mui bagasan. Ulang itambai inaida mengaji. Lo, mengaji dohot mengaji berbeda. Katanya orang Islam, kadang orang Islam itu juga membaca Al-Quran saja tidak bisa. Banyak. Makanya sebagai seorang Islam itu kita harus mempertahankan yang dua ini melalui hadisnya Nabi, yaitu Islam sejati harus dipertahankan, jangan sampai tinggal namanya. Makanya kita harus mengamalkan Islam itu secara keseluruhan. Buktinya kau seorang Islam, ada kitab yang menjadi tuntunan untuk dirimu sebagai hukum ketetapan daripada Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Maka jaga Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam hidupmu. Kadang mengwiligin di bagasnya lagi itu Al-Quran bahas, tetapi memarabu. Nah, ada dibaca. Apa kata Rasulullah di dalam hadis?
Inna fi laylatal jum'ata yunzilu kullal malaikata wa yanqafu fi kulli babid dunya. Sesungguhnya di malam Jumat terutama, malaikat itu berturunan mendatangi rumah-rumah siapapun Yakobku. Ketika dia melintas di atas rumah kita, wa yastami'u min qira'atil Qur'ana fi bait. Dia mendengarkan ada bacaan Al-Quran di rumah seseorang, maka dia berhenti dan mendatangi rumah tersebut sampai engkau selesai membaca Al-Quran, didengarkannya. Ketika engkau berdoa setelah membaca Al-Quran, maka malaikat tersebut ikut mengaminkan apa yang menjadi permintaanmu. Wa yunzilu fihi rahmatan wa barakatan fi baiti. Maka dia membawa rahmat dan keberkahan di dalam rumahmu. Hadisnya Nabi juga, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Wala taj'al buyutakum qubura. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maka malaikat melihat rumah seseorang itu walaupun ramai, walaupun terang, listrik, lampu di dalamnya, tetapi kalau tidak disinari dengan bacaan Al-Quran, malaikat memandang rumah seseorang itu seperti kuburan. Koderamu tinggal di kuburan bagasmu. Cuma ada dahamu kuburan. Rame de jual besi. Adong di dawo halak di sini. Sebetulnya adong bitinani dah. Ngeri di lalui kuburan. Seperti itulah malaikat memandang rumah seseorang ketika tidak ada lantunan bacaan Al-Quran. Makanya dikatakan Nabi, nawwiru buyutakum, sinarilah rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Wala taj'al buyutakum kubura. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Makanya harus sering ataupun rajin membaca Al-Quran. Inilah melalui hadisnya Nabi. Yang dua ini mesti kita pertahankan sebagai bukti orang Islam. Apa bukti kecintaanmu terhadap Al-Quran? Maka engkau berusaha di dalam bacaannya itu memperindah bacaanmu. Bagaimana indahnya bacaan Al-Quran? Bukan karena cantiknya suaramu, bukan. Tetapi engkau mengetahui hukum daripada bacaan. Kalian belajar tajwid. Belajar melalui itulah untuk memperindah bacaan. Banyak orang yang cantik suaranya ketika membaca Al-Quran, tetapi makhorijul hurufnya salah. Maka arti daripada bacaan itu pun pasti salah. Makanya yang cantik didengar bacaan itu adalah ketika dia tahu hukum ataupun makhorijul huruf tentang bacaan Al-Quran itu. Sebenarnya membaca Al-Quran itu secara simpel sangat mudah, tetapi secara hukumnya sangat sulit. Apa juga ada dohura sui tambah tahu sian pesantren Mustafawiyah Purba Baru kuliah di Kota Padang. Tinggal bapak di masjid.
syarat su bisa jadi imam akon dites. Ternyata namanya non kori internasional. Baca majolo ustad jolo patihannya hu baca. Alhamdulillah 76 kali salah. Saya merasa bacaan saya masih sudah bagus, tamatan pesantren. Tetapi ketika diuji dengan bacaan 76 kali salah membaca Fatihah. Ngohoraku lah 7.000 kali nih salah. Kan? Itulah pentingnya makhorijul huruf daripada hukum bacaan terhadap Al-Qur'an. Makanya wa man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wujida bihil ilmul qira'ah, dia mempunyai ilmu tentang bacaan itu, maka wajarlah dan pantaslah sawaban fiha sab'in, dia mendapatkan pahala dalam satu huruf itu 70 pahala. Itu masih satu huruf. Kenapa sampai demikian? Karena dia mengetahui hukum bacaan Al-Quran tersebut. Makanya membaca Al-Quran itu tidak sembarangan. Yang panjang jangan kau pendekkan. Yang pendek jangan kau panjangkan. Barisnya saja berbeda. Sudah beda arti. Sederhana antara ha dengan hu. Sudah jauh melenceng artinya. Contoh, Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampun kepadamu ya Allah yang maha mulia. Ipa balik kosotik hurufnya. Astaghfirullahal-azim. Telah minta ampun Allah kepadaku. Cuman ha dengan hu sudah jauh melenceng arti. Coba bayangkan. Kalau ha kau baca, kamu yang minta ampun kepada Allah. Kalau hu kamu baca, Tuhan yang minta ampun kepadamu. Itulah pentingnya ilmu dalam baca. Kalau kita mempunyai ilmu dalam bacaan Al-Quran itu, pantaslah Rasulullah mengatakan, sab'ina sawaba min kulli harfin minal Qur'anil azim. Kamu akan memperoleh 70 pahala dalam setiap huruf yang kamu baca daripada Al-Quran. Kalau tidak sampai 70, minimal 10. Artinya di mana yang 10 itu? Maka sebaik-baik daripada bacaan Al-Quran itu, apa kata Nabi? Warattilil Qur'ana tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan apa yang dimaksud tartil? Terperinci, tidak panjang, tidak pendek. Artinya tidak sampai memandang secara pandangan hati ataupun pandangan pikiran untuk mencari kebenaran ayat itu. Itulah hukum yang pendek dalam bacaan tetapi mencakup secara qiraah. Kemudian tartib. Artinya cepat dalam bacaan tetapi tidak menyalahi aturan. Kira-kira bisa? Wa man mahabbata fi kitabil Qur'an. Apa buktinya engkau mencintai Al-Quran? Kau bawa Al-Quran? Tidak bisa. Apa buktinya engkau mencintai Al-Quran? Engkau bisa menghafal ayat Al-Quran.
Yang sudah hafal 1 juz, tunjuk tangan. Ada yang hafal 1 juz? Ada deh. Yang hafal 20 surah? Hafal 20 surah? Mulai Wadduha umpamanya dari An-Nas sampai Wadduha. Ada. Tiga minggu yang lewat, ada saudara di Pekanbaru. Dia nelpon sama saya. Apa katanya? Bisa minta tolong Ustadz katanya. Minta tolong dia niku. Monang boruta habis. Diutus gotu Jakarta te bulan puasa on habis Indonesia. Kelas 3 anak saya niku kelas 3 SD. 3 juz lang apilia 15. Sadeniku. Mar video call, urekam bison video call naik. Utes bacaannya sudah. Uacak bacaan ini. Tersambungnya sudah. Kelas 3 SD. Jadi menjadi pertanyaan dia uso TikTok. Utandai do bayon sumbayak pitar losok. Sekolah nabi olat ni SD do bayon. Asira songoni borunia. Jadi husapai sompa bisa dia boruta songoni niku. Cuman na ingota na udah bu ajaran na sauti kini ya. Lali bagas narot sampai yang muda tu orang tua masing-masing. Ini apa? Najagoa nau tu diriku ulang sompat mangan nahara. Na juga ada hulehe non tu popar kunya. Jadi asilo sok ko membacalku ari sampai non amat tada. Waya demo. Ade. Ngada ini naya yau na haram ni bujo. Ini mungkin ya surat tadi. Arana sungoni do dapo. Wa man ma'abbata fi qira'atil Qur'an wa ma'abbatal uluma fiha wa ma'abbatal mudarrisatan fiha fa innahu bituhuril qulub au tuhurud dam. Tanda najol mana cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bacaan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran untuk mempelajarinya, itu ditandakan karena hatinya bersih, darahnya bersih. Mim ma'asi awil haram, sian mudar na mengandung kemaksiatan, sian mudar na marcampur dohot naharap. Makanya secara hadisnya Nabi, Baijaguri Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, pastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan renungkanlah. Apa tujuannya? Wa innahu man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa ya ma yastami', dan siapa yang mendengar, sawa'us sawab, sama pahalanya. Mula dokal membaca Al-Quran ulah kuribu tangihon. Kadang dabu adong acara te adong membaca Al-Quran. Isi lebih ribu dia. Maka hormatilah bacaan itu untuk mendengarkan bacaan itu. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Khobarnya Allah Ta'ala
dijelaskan di dalam ilmu tafsir. Apa itu Al-Quran? Wa kalamullah al-munazzali ala nabi al-mutalawi al-mutawatiri. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi al-mutalawi, yang membawa pelajaran, al-mutawatir, yang mempunyai hukum-hukum ketetapan. Wa man qira'ata, siapa yang membacanya, bahwal ibadah, maka ia adalah beribadah. Buktinya engkau beribadah dalam ucapan secara bahasa Arab, yaitu dengan membaca Al-Quran. Banyak buku yang bertulisan Arab, tetapi kalau Al-Quran kamu baca adalah ibadah. Makanya jangan malas-malas membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidupmu, dan jadikan Al-Quran itu sebagai penerang di dalam rumahmu. Dan jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sebagai iktibar untuk kesempatan kali yang bahagia ini, mudah-mudahan melalui hadis yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita terhindar daripada yang dua ini di akhir zaman ini. Artinya yang ditakutkannya Nabi yang akan datang di akhir zaman, Islam tinggal nama. Jangan sempat Islam kita tinggalkan hanya cuman secara tulisan saja. Apa buktinya kamu Islam mempertahankan tiang agama? Apa tiang agama dalam Islam? Bayang yang musuhi itu pada bagilah sembahyang. Ada? Maka sholat itu adalah kunci. Awalul hisab yaumal qiyamah. Mula-mula dihitung ibadah. Amal di hari kiamat adalah sholat. Wajah hasanah sholatuhu, apabila baik sholatnya, wa hasna kullu amaluhu, maka baiklah segala amalnya. Tetapi kalau tidak baik sholatnya, maka buruklah semua amal ibadah. Makanya sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Waman, siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan tiang agamanya. Waman tarokaha, siapa yang meninggalkannya, fakoda ada matin, maka dia meruntuhkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan agama Islam itu adalah Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang disampaikannya Nabi, dan kita termasuk manusia ataupun umat Muhammad yang mencintai Al-Quran. Dengan cinta kepada Al-Quran, kita membaca menjadi rutinan di dalam setiap waktu. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Kenapa? Wa man khatmul Quran fi hayati, siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam kehidupannya, sawa'an min umurihi, sama dengan umurnya. Berapa tahun umurmu? 14 tahun, maka semestinya engkau sudah hatam Al-Quran 14 kali. Siapa yang menghatamkan Al-Quran sesuai dengan umurnya, maka wa annal umuraha sa'id fi yaumal qiyamah, maka umur seseorang itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Melalui umur ini menjadi saksi bahwasanya
dia baitu minan nari, dijauhkan dari api neraka disebabkan qiraatil Quran, karena bacaan Al-Qur'an. Wa atmuhu qiraatu, dan dia menghatamkan bacaannya, maka wa yusallimu minal qiraatihi fil jasadihi, maka diselamatkanlah dari bacaan itu sampai kepada tubuhnya sehingga jauh dari api neraka. Maka sebagai bukti cinta kepada Al-Quran, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Astaghfirullahaladzim.